Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Kekayaan tanpa batas bab 11 sampai bab 15. Bab 11. Mark memegang ponsel baru yang dibelinya bersama dengan Austin, ponsel mahal keluaran terbaru yang tidak pernah didapatkannya seumur hidupnya, karena dia tidak mampu membelinya. Setelah Austin mengajarkan bagaimana cara menggunakannya, Mark masih tidak merasa senang. Bukan ini yang diinginkannya. Mark hanya ingin bersama dengan neneknya, melihat wanita itu bahagia, dan bisa menikmati hidup bersamanya, dengan apa yang dimilikinya sekarang. Austin yang melihat perubahan di wajahnya, seketika bertanya kepada lelaki itu dengan hati-hati. Tuan muda, kenapa Anda terlihat bersedih? Apakah karena ponsel ini terlalu murah, atau barangkali Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik? Aku akan berusaha mengabulkan apapun keinginan Anda. Katakan saja apa maumu. Tidak, Austin. Semua ini tidak membuatku senang, bahkan menaiki kendaraan yang mewah seperti ini pun, semuanya tidak berarti apa-apa untukku. Aku hanya ingin bersama dengan nenekku seorang, dan melihatnya bahagia, setelah wanita itu berjuang bersamaku melewati kehidupan yang sangat sulit. Austin tampak tertegun dan membeku di tempatnya. Dia merasa sangat bersalah kepada Mark saat ini. Namun demikian, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengabulkan apapun keinginan lelaki itu. Maafkan aku, Tuan. Berkali-kali aku meminta maaf padamu. Aku tahu setelahnya kau akan mengatakan, jika aku tidak boleh bertemu dengan nenekku, bukan? Mark menghela nafas berat, kemudian memalingkan pandangan keluar jendela, di mana kendaraan melaju dengan kecepatan sedang. Saat lampu merah, tak sengaja dia menatap pada seorang wanita yang berjalan dengan wajahnya yang lesu sambil menenteng tas lusuh miliknya. Itu adalah Emily, dan Mark sangat mengenal wanita itu. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, dengan posisi yang sama juga, yaitu sebagai seorang office boy. Mark ingin turun dan memeluk Emily, karena hanya wanita itu yang sudi berbagi makanan dan membantunya saat dia mengalami kesulitan. Tapi hari ini, melihat dirinya berpenampilan beda seperti ini, Mark takut akan menimbulkan kecurigaan pada wanita itu, dan hal itu tidak boleh terjadi, mengingat Mark belum membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menghinanya. Bahkan menyakiti hati, fisik dan menghina kehidupannya selama ini yang jauh dari kata layak. Mark mengeluarkan dompet mewah miliknya, kemudian mengambil beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Austin. Berikan uang ini pada wanita yang tengah berjalan itu. Tanpa ragu Austin langsung mengangguk patuh, kemudian turun dari mobil, serta langsung menyerahkan uang itu kepada si wanita yang tampak terkejut. Setelahnya, Emily terlihat tampak menangis sambil menatap ke berbagai arah. Mungkin wanita itu bingung karena mendapati uang tanpa diduga. Mark merasa hatinya tenang bisa menolong wanita itu. Yang dia tahu, Emily tinggal di tempat yang kumuh tak jauh dari rumahnya dengan seluruh masalah yang menimpa hidup gadis itu. Selain tinggal bersama orang tuanya, Emily juga mempunyai banyak saudara yang harus diurus. Dan kerap kali ibunya mengeluh dikarenakan uang yang diberikan Emily tidak cukup untuk memenuhi seluruh kehidupan mereka. Diam-diam Mark berjanji akan membantu Emily ke depannya. Mark kembali ke rumah mewah yang tampak asing baginya. Suasana di sana langsung kaku dan sunyi begitu dirinya melangkah masuk. Ada kakak beradik Lucia dan Lorena yang tengah mengobrol, bersama dengan Daniel dan seorang gadis yang juga masih belia. Tapi Mark tidak mengenali siapa gadis itu. Rupanya bedebah itu sudah kembali dari pekerjaannya. Daniel bersuara karena tidak suka pada Mark, yang saat itu memasukkan kedua tangannya di dalam saku celananya. Mark yang penasaran dengan mereka, langsung mendekat. Tidak ada salahnya dia ikut berbaur demi melihat bagaimana sikap mereka terhadapnya. Ya, seperti yang kau lihat, aku memang baru pulang kerja. Ternyata terjebak dengan pekerjaan menumpuk itu sangat melelahkan. Mark menjawab santai, sambil duduk di antara mereka, dan mengangkat satu kakinya hingga membuat Daniel melotot ke arahnya. Heh, berani sekali kau duduk di sini dan mengganggu obrolan kami. Kau hanya sampah dan tidak penting. Sebaiknya cepat pergi sekarang juga. Atau kalau tidak, aku sendiri akan menyeretmu keluar. Tampak mengabaikan ucapan Daniel, Mark bertanya kepada Austin yang selalu berdiri di belakangnya. Ngomong-ngomong, Austin, jika boleh tahu, sebenarnya rumah ini milik siapa? Austin langsung membungkuk dan kemudian mendekat. Tentu saja ini adalah rumah Tuan William, dan Anda adalah sebagai pewarisnya, Tuan Mark. Mark kembali senyum menatap ke arah Daniel yang berubah kaku. Sedangkan ketiga wanita yang duduk di samping kanan dan kirinya, tidak bersuara, dan hanya menyaksikan perdebatan dua orang lelaki di tempat itu. Kau sudah dengarkan, Daniel, jika rumah ini adalah milikku. Lalu untuk apa kau akan mengusirku dari apa yang kumiliki kini? Daniel langsung menggebrak meja dan berdiri dengan angkuhnya. Selain kesal karena Mark yang seolah akan menguasai semuanya, dia juga kesal karena usahanya untuk membuat Putri Anna jatuh ke dalam pelukannya gagal total, setelah wanita itu melarikan diri saat mereka berada dalam kamar hotel. Aku tidak yakin jika kau adalah putra William yang asli. Lagi pula jangan pernah sombong, karena semua ini tidak didapatkan oleh paman William sendiri, melainkan ada kerja keras keluargaku juga. Terutama ayahku Richard, termasuk juga dirimu. Mark menarik sudut bibirnya membuat Daniel langsung menggelak tak terima. Untuk apa aku bekerja keras, jika harta kekayaan ini tidak akan ada habisnya? Bukankah hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk bekerja keras setelah kau menuai hasilnya? Daniel berkata dengan jumawa, yang semakin membuat kepalanya terangkat tinggi. Tapi, tetap saja semua ini bukan milikmu, bukan? Tanpa sadar, Laura dan Lorena mengangguk. Bahkan adiknya sendiri, Paula membenarkan ucapan Mark. Selama ini tak ada yang berani mengusik Daniel di rumah itu, bahkan ibunya sendiri. Daniel memang seorang pengangguran dan kerjanya hanya menghabis-habiskan uang, dan bergonta-ganti wanita, termasuk sangat hobi pesta. Bagi Daniel, cukup ayahnya saja yang bekerja keras, tidak dengan dirinya. Karena dilihat dari kekayaan William yang tanpa batas, dia tidak perlu repot-repot untuk menghabiskan waktunya terpenjara di kantor, dengan setumpuk pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dan kamu gadis muda, siapa namamu? Kurasa kita belum sempat berkenalan. Mark menatap gadis yang berpenampilan seksi, dan hanya dengan mengenakan jeans pendek di atas lutut, dengan atasan tank top yang hampir menampilkan bagian-bagian tubuhnya yang tersembunyi. Aku adalah adiknya Daniel, jika kamu tidak tahu, balas Paula santai. Dengan sengaja mengangkat kaki jenjangnya, hingga paha mulusnya terlihat jelas. Paula sendiri cukup terpesona menatap ke arah Mark yang sangat tampan, bahkan wajahnya seumpama duplikat William ketika muda. Lorena menatap ke arah sesepupunya, seolah menjijikan.
Kau tidak berniat untuk mendekatinya kan, Paula? Kamu harus tahu kebenarannya, jika pria itu berada dari lingkungan kumuh, dengan seluruh kotoran menempel di tubuhnya, ucap Lorena sambil berdiri yang dianggupi oleh Laura sendiri. Benar, dia benar-benar sampah. Menjijikan. Laura bergidik ngeri, tapi Mark hanya jadi pendengar, bahkan ketika Daniel bergegas pergi sambil mendecih. Paula tertawa mendengar pernyataan dua kakak beradik itu di depannya. Batu berlian tetap saja berkilau meskipun tinggal di dalam lumpur. Apa kau tidak lihat, bagaimana bentuk rahang, bentuk hidung, serta mata yang tajam itu? Hanya wanita bodoh yang tidak bisa melihat keindahan di depan matanya. Paula memuji Mark tanpa malu. Wajah Laura langsung bertatapan dengan Lorena, dan berpikir, bagaimana mungkin sepupunya itu bisa mengatakan hal demikian. Keduanya langsung menatap ke arah Mark yang duduk dengan santai tanpa terganggu sama sekali. Dia memang tampan, hanya saja dia adalah kakakku yang berasal dari tempat kubur dan miskin. Batin Lorena bersuara. Ya, Mark memang tampan. Tapi itu pun jika benar dia kakakku. Laura ikut bicara dalam hatinya. Bab 12. Setelah meninggalkan kakak beradik itu yang membenarkan ucapan Paula, Mark tidak langsung masuk ke dalam kamarnya, namun menepi ke bagian samping, di mana neneknya berada. Lelaki itu masih berdiri di depan kaca besar, sambil memperhatikan mesin yang mengontrol detak jantung neneknya yang tampak teratur. Saat akan berbalik, Mark berpapasan dengan beberapa orang yang menenteng tas mewah, dan melewatinya begitu saja. Siapa mereka, dan apa keperluan mereka datang kemari? Mark bertanya kepada Austin yang berdiri di belakangnya ikut memperhatikan orang yang lewat itu. Mereka adalah penjual perhiasan. Biasanya Nyonya Wilda mengganti perhiasannya sebulan sekali dengan yang baru. Perhiasan, ya, itu benar, Tuan. Lalu siapa yang menanggung biayanya? Untuk urusan itu, semua atas persetujuan Tuan Richard. Tapi keuangan dan kebutuhan keluarga, semuanya dipegang oleh kepala pelayan. Jika Wilda mengganti perhiasannya setiap bulan, tentu saja uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Mark menggeleng dan tak habis pikir, membayangkan bagaimana orang-orang kaya, mudah saja membuang-buang uangnya. Sedangkan dirinya, hanya untuk makan saja dia sampai harus bersusah payah dan mengencangkan ikat pinggangnya, agar mampu membeli obat sekaligus makanan untuk neneknya. Baiklah, kalau begitu, Mark duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, melihat beberapa kabar berita yang tersaji di dalamnya. Tuan Mark, bukankah sebaiknya kita pergi ke ruang kerja, mengingat masih banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan? Haruskah aku melakukan hal itu lagi? Bukankah seharian tadi kita sudah menghabiskan waktu dengan pekerjaan di kantor? Mark merasa tidak senang. Pekerjaan itu menyita perhatian dan waktunya. Tuan William biasa menghabiskan waktu sampai pukul 11 malam di ruang kerjanya, demi menyelesaikan apa yang tidak selesai di kantornya, tapi, aku bukan William. Anda adalah putranya dan keturunannya. Tentu Anda juga tahu, jika semua ini didapat tidak dengan mudah, melainkan dengan kerja keras. Silahkan Tuan. Austin mengarahkan Mark untuk segera memasuki ruangan kerja milik ayahnya. Mark berpikir sebentar, siapa tahu di sana dia menemukan apa yang membuatnya penasaran. Sejujurnya lelaki itu pun penasaran bagaimana rupa William, yang hingga saat ini tidak diketahuinya. Jangankan bertemu langsung, menatap potretnya saja dia tidak pernah. Austin memasukkan anak kunci dan memutarnya perlahan. Seketika ruang besar dengan lemari di sekelilingnya itu terbuka dan membuat Mark terpana. Silahkan Tuan Muda. Keduanya langsung memasuki tempat itu. Saat Mark menatap ke arah barat di bagian atas, seketika itu juga wajahnya langsung tampak kaku. Di atas sana, terpampang foto besar yang wajahnya mirip sekali dengan dirinya. Bahkan lelaki itu tak sendiri. Ada seorang anak lelaki kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Austin yang mengerti keterkejutan Mark, segera berdeham sebelum akhirnya bersuara, itu adalah Tuan William, Nyonya Jen dan Anda ketika kecil. Austin menjelaskan, ketika tubuh Mark tampak tegang. Mark menatap foto itu lama. Dia masih belum tahu jika anak kecil yang berada di dalam foto itu benar-benar dirinya. Meskipun dia membenarkan, jika wajah William dan dirinya memang benar-benar sangat mirip. Pantas saja Wilda langsung kaget saat pertama kali melihat dirinya. Mark menggeleng pelan. Tidak mungkin, aku hanya kebetulan menerima kartu hitam dan jam tangan mewah itu. Jadi mana mungkin akulah anak dari Tuan William. Lagi pula banyak sekali yang wajahnya mirip di dunia ini, ucap Mark dalam hatinya. Austin yang menyiapkan keperluan kerja, dan menyentuh tangan Mark lembut. Tuan Mark, duduklah. Semua pekerjaan sudah siap menantimu. Baiklah, Mark dengan cepat belajar dan dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Hingga hampir tengah malam, bahkan Austin yang ikut membimbingnya sudah merasakan kantuk yang sangat berat. Mark kembali memandang potret yang lurus dari tempatnya duduk, di mana seorang lelaki gagah tampak tersenyum dengan wajah tegasnya, menatap ke depan. Jika benar aku adalah anak lelaki itu, maka aku tak akan menyia-nyiakan semuanya. Aku tak hanya akan berkuasa, tapi aku akan membalas satu persatu perbuatan orang-orang yang pernah menghinaku selama ini. Tapi bolehkah jika aku memanfaatkan posisiku sekarang? Gumam Mark dalam hatinya. Austin, bolehkah aku bertanya padamu? Austin menoleh dan langsung mengangguk dengan sigap. Apa yang ingin Anda ketahui? Sejauh mana kamu mempercayai jika aku adalah keturunan William? Austin langsung terkejut. Jelas sekali wajahnya berubah pias. Austin berpikir dahulu sebelum akhirnya bersuara kembali. Agar jangan sampai dia salah bicara, yang akhirnya membuat Mark pergi. Saat itu terjadi, maka bukan hanya nyawanya yang dalam bahaya, tapi ada beberapa orang yang ikut patut dipersalahkan jika sampai salah mengenali. Austin menelan ludahnya dengan tenggorokan terasa tercekat. Tentu saja dari kartu hitam dan jam tangan mewah yang Anda miliki, Tuan. Itu sudah membuktikan jika Anda adalah putra Tuan William. Semudah itu, Austin mengangguk lagi. Kening Mark berkerut dalam. Dia tidak puas dengan jawaban Austin barusan. Bagaimana jika aku menipumu? Bagaimana jika semua itu hanyalah kebohongan belaka? Dan bagaimana jika aku tak sengaja menemukan kartu dan jam tangan mewah itu? Kali ini Austin tidak sanggup untuk menjawab. Dia memutar bola matanya hanya untuk mengatakan kebenarannya. Dia pun tidak yakin jika Mark adalah putra William yang asli, mengingat tiba-tiba saja lelaki itu memegang kartu hitam dan jam tangan mewah milik William. Namun demikian, untuk sementara waktu, biarlah Mark berpura-pura menjadi anak William, demi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan yang lainnya agar aman. Hingga suatu hari nanti, dia akan membawa kembali putra William yang asli. Anda tidak perlu memikirkan hal yang berat seperti itu. Cukup kami saja yang berpikir keras. Nah sekarang, sudah tengah malam, sebaiknya Anda beristirahat. Austin menutup obrolan.
Kalau begitu aku akan duduk di depan kamar nenek sambil menunggunya. Mark berdiri tanpa menunggu tanggapan Austin. Apa? Tidak, tidak boleh. Anda tidak boleh melakukan hal itu, Tuan. Anda harus beristirahat di tempat Anda sendiri lagi. Lagi pula lorong itu sangat sepi. Selain itu juga tidak nyaman untuk dipakai istirahat malam ini. Mark menghentikan langkah dan berbalik. Dengar Austin, bahkan aku dan nenekku tinggal di gubuk reot dan tak layak untuk tidur. Di sofa sana sudah lebih dari cukup untukku. Lagi pula aku ingin melihat perkembangan nenek. Kenapa sampai saat ini wanita itu tidak juga bangun? Mark menyampaikan rasa curiganya, membuat Austin gelagapan. Entah alasan apa lagi yang harus dikemukakan untuk membuat Mark percaya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah demi kebaikan neneknya sendiri. Mark berjalan perlahan saat Austin tidak juga menyahuti ucapannya. Dengar Austin, aku tidak akan memaafkan siapapun jika sampai terjadi apa-apa dengan nenekku. Mark keluar dari ruang kerja saat tak sengaja berpapasan dengan Wilda. Wanita itu lagi-lagi seperti syok saat bertatapan dengannya. Wilda hendak berlalu dengan tergesa dari tempat itu, ketika Mark menyentuh bahunya yang seketika membuat Wilda bergidik dan berbalik ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Justru aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kamu selalu bersikap seperti itu ketika melihatku? Apakah wajahku mengingatkanmu pada seseorang? Tebak Mark ingin melihat reaksinya. Apa? Tidak, tidak, aku tidak seperti itu. Hanya saja aku tak menduga, jika kau akan datang secepat ini. Lagi pula tiba-tiba saja kau hadir dalam kehidupan kami dan di rumah ini. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak terkejut melihat kehadiranmu? Wilda beralasan, tapi Mark melihat gestur yang berbeda, dan seperti tidak yakin akan jawaban wanita tersebut. Tapi aku menangkap ketakutan di wajahmu ketika melihatku. Apakah itu benar? Wilda semakin gelagapan. Dia mengangkat kedua tangannya dan melambai, seolah apa yang Mark pikirkan itu salah. Kau jangan berspekulasi seperti itu. Itu tidak benar. Aku tidak takut melihat wajahmu. Hanya saja aku. Wilda tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya dia hanya diam di tempatnya, saat pandangan Mark terasa menusuk ke dalam matanya. Membuat Wilda mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Mark mendekat dan membenarkan sweater yang dikenakan oleh Wilda. Jika sampai ada hal yang merugikanku di masa lalu, yang membuat Anda ketakutan seperti ini, maka aku akan membuat perhitungan dengan kalian, ujar Mark berbisik di telinga wanita itu, hingga membuat Wilda berkedip nyeri. Austin sendiri tidak mendengarkan, karena suara Mark sangat pelan dan hanya bisa didengar oleh Wilda seorang. Bab 13. Suara keributan terdengar gaduh. Mark yang baru saja tertidur lelap di atas sofa, langsung terbangun karena terganggu. Hingga kepalanya terasa berdenyut. Ada apa ini ribut-ribut, Austin? Mark segera duduk dan menatap lelaki itu yang juga tertidur sambil duduk di sofa yang lain. Entahlah, Tuan Muda, saya akan segera melihatnya. Dengan rasa kantuk yang ditahan, Austin berjalan cepat menuju sumber suara, dengan Mark turut mengikuti serta di belakangnya. Ternyata Tuan Daniel baru saja pulang bersama dengan teman-temannya. Apa lelaki itu memang sering bermabuk-mabukan di ruang tamu dengan suara yang sangat kencang? Mark masih memperhatikan Daniel dari jauh. Begitulah, Tuan, tak ada yang berani mengusiknya selama ini. Semua pelayan takut padanya. Kalau begitu, aku saja yang menegurnya, ujar Mark dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Dia sedikit terkejut melihat Daniel dan yang lainnya yang seperti sudah kacau. Apa yang kalian lakukan di rumahku tengah malam seperti ini, dan membuat keributan? Mark berkata dengan kesal, menatap satu persatu wajah keempat orang itu yang tampak tidak karuan. Daniel dan teman-temannya terlihat mabuk berat. Hai, lihatlah siapa yang datang ini. Kalian lihat, itu adalah Mark si pewaris kekayaan tanpa batas. Daniel berkata dengan senyuman mengejek. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Muda? Bukankah kau seharusnya tidur dan menikmati ranjang milikmu yang empuk itu, lalu bangun esok hari dengan segudang pekerjaan, demi mengumpulkan uang yang sangat banyak? Daniel mendekat ke arah Mark dengan mulut bau minuman, yang seketika membuat Mark memalingkan wajahnya. Tuan Daniel, tolong jangan membuat keributan. Sebaiknya Anda segera istirahat dan menyuruh teman-teman Anda untuk pulang. Austin memberi saran dan mengajaknya menjauhi Mark. Lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Heh, dasar asisten sialan tidak berguna. Untuk apakah mengatur hidupku? Apa kau sudah tidak betah bekerja di rumah ini? Tuan jangan begitu, aku mohon sadarlah. Austin tetap saja memohon. Daniel yang kesal hendak melayangkan tangannya ke arah Austin, namun Mark segera menahan tangannya dan memelintirnya ke belakang, hingga membuat Daniel kesakitan. Ketiga temannya yang lain menatap tidak percaya dengan mata yang membesar. Lepasan aku, Mark. Kau tidak punya hak untuk membuatku begini. Tanpa menunggu respon dari Daniel, Mark menghempaskan tubuhnya hingga lelaki itu terjatuh di atas sofa, dengan pandangan semakin tajam karena menahan marah. Kau tahu dengan jelas bahwa aku adalah pemilik dari rumah ini, sekaligus harta kekayaan yang diwariskan untukku, bukan? Jadi mulai sekarang, berhentilah untuk membuat kekacauan di rumah ini, dan berhenti menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang tidak berguna. Dan sebaiknya kamu bekerja mulai sekarang. Apa, bekerja katamu? Aku tidak dilahirkan untuk menambang uang sepertimu dan ayahmu, yang berkutat di depan meja sepanjang hari, dengan kepala yang menunduk. Aku dilahirkan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Kau dengar, menikmati hidup. Mark tidak senang dengan ucapan Daniel. Akan lebih baik jika lelaki itu memikirkan masa depannya. Oh ya, dasar pemalas tak berguna. Lihat saja nanti, aku akan mengajarimu bagaimana sulitnya mencari uang. Heh, kau tidak bisa melakukannya selama ayahku masih hidup. Kau pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kau dan ayahmu yang pecundang itu hanya akan menjadi mesin penghasil uang untuk kami. Hahaha, Daniel terbahak menatap Mark dengan tawa merendahkan. Pandangan Mark semakin tajam menatap ke arah Daniel saat ini, yang tertawa sekaligus sempoyongan dikarenakan minuman yang ditenggak oleh lelaki itu. Pada saat itu, Austin semakin gelisah dan mencoba untuk membujuk Mark. Tuan Mark, mohon jangan dengarkan Tuan Daniel. Lelaki itu hanya bicara omong kosong. Sebaiknya Anda tinggalkan ruangan ini, mari kita kembali ke dalam kamar. Mark menoleh kepada Austin yang berdiri di belakangnya dan menunduk sopan. Sesekali dia harus diberi pelajaran, Austin. Lagi pula orang mabuk tidak pernah berbohong. Dan si bodoh itu sudah mengatakan semuanya. Bahkan entah mengapa aku yakin, jika sepanjang hidupnya, William tidak terlalu bahagia, mengingat ada orang-orang yang terus saja memanfaatkan uangnya, di mana lelaki itu terus bekerja keras sepanjang hidupnya. Wajah Mark menjadi tampak sedih. Sedangkan Austin tak bicara lagi, dan membenarkan ucapan Mark dalam hatinya. Urus Daniel dan seret dia ke kamarnya. Juga suruh pergi teman-temannya agar jangan sampai membuat kebisingan di tengah malam seperti ini.
Mark segera berlalu dari tempat itu, setelah memastikan Austin melakukan tugasnya. Benar-benar keluarga yang sangat serakah, gumam Mark sambil berjalan menjauh. Dia masuk ke dalam kamar yang kini menjadi miliknya. Kamar besar dengan ukuran beberapa kali lipat dari ukuran rumahnya, yang berupa gubuk di kawasan kumuh. Ku dengar kemarin kau memarahi Daniel, apa benar begitu? Wilda menghampiri Mark yang sudah bersiap dengan baju khas karyawan kelas bawah. Perempuan itu sengaja mendatangi Mark di kamarnya. Kenapa memangnya? Apa ada yang salah? Mark balik bertanya. Dia menatap Wilda yang kali ini memakai gaun tidur pendek tanpa lengan. Membuat Mark yang seorang pria dewasa merasa risih. Lelaki itu segera berpaling karena tidak nyaman dengan pemandangan di depannya. Kau bukan siapa-siapa di rumah ini, hingga kau bisa bertindak sesuka hatimu. Bahkan Richard pun tidak pernah memarahi anak itu. Dan kau orang baru, hanya karena kau ada mirip sekali dengan William, dan memiliki kartu serta jam tangan mewah itu, seenak hatimu kau memarahi dia dan mengusir teman-temannya dari rumah ini. Kau benar-benar memalukan. Memalukan katamu. Mark memandang Wilda dengan serius. Ya, tentu saja, kau dan wanita tua sialan itu. Kalian semua sampah, teriak Wilda di depan wajah Mark. Bukankah yang memalukan itu adalah keluarga yang menghambur-hamburkan uang saudaranya sendiri, untuk hal-hal yang tidak berguna? Bahkan kau tidak mendidik anakmu dengan baik. Lalu siapa yang lebih memalukan dan menjijikan sekarang? Jawab aku. Berani sekali kau mengatakan hal itu padaku. Sementara kau tidak tahu siapa aku. Mark mendecih sebal. Tentu saja aku tahu, kau adalah Nyonya Wilda yang terhormat, yang tiap bulan gemar belanja tanpa batas dan mengganti perhiasan sesuka hatimu, dengan persetujuan suamimu. Namun yang membuatku heran, aku ingin bertanya, uang siapa yang kamu pergunakan itu selama ini? Mark maju 2 langkah, sementara Wilda mundur karena ketakutannya. Dia tidak menyangka, Mark yang terlihat tenang, bisa bicara dengan ekspresi menantang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak takut padamu, sentak Wilda dengan berani. Mark menarik sudut bibirnya dan menatap wajah ketakutan di depannya yang sangat kentara sekali. Oh ya, kita lihat saja nanti. Memangnya apa salahnya mengganti perhiasan tiap bulan, lagi pula aku tidak memakai uang siapapun. Itu adalah uang hasil kerja keras suamiku, begitukah? Tunggu saja sampai aku membuktikan semuanya. Jangan sampai kerja keras ayahku selama ini disia-siakan oleh orang-orang seperti kalian, yang tak bisa menghargai hasil jerih payah dan bisanya hanya membuang-buang uang untuk keperluan tidak jelas. Mark segera meninggalkan Wilda, yang membuat wajah wanita itu langsung menggeram karena marah. Baru kali ini ada yang berani mengusiknya, hanya karena dia sering menghamburkan uang William. Lihat saja nanti, aku akan menyeretmu kembali ke tempat kumuh itu, janji Wilda dalam hatinya. Bab 14. Winda meninggalkan kamar Mark dengan amarah menggebu. Berani sekali si bodoh itu mengancamku. Aku harus segera memberinya pelajaran. Dia merasa harus segera menyuruh suaminya agar pulang ke rumah. Jika tidak, entah apa lagi yang akan diperbuat oleh Mark ke depannya. Dia tak mau sampai kehidupan glamornya selama ini terusik hanya karena kehadiran orang baru, yaitu Mark. Tuan muda, kenapa Anda berpakaian demikian? Seharusnya Anda mengenakan jas dan dasi. Saya sudah menyiapkan semuanya. Austin menatap penampilan Mark yang sederhana dengan baju karyawan kelas bawah. Aku akan pergi bekerja, Austin. Tapi di tempat lain. Kamu tahu kan jika aku belum mengundurkan diri dari tempat lamaku? Mark memandangnya sekilas. Tapi Tuan, Anda tidak perlu repot-repot melakukan hal itu. Kita bisa memerintahkan anak buah untuk pergi ke sana dan bicara dengan bosmu. Lagi pula perusahaan kecil itu tak berarti apa-apa bagimu. Bahkan kita bisa mengakuisisinya hanya dengan menjentikkan jari tangan Anda. Mark menatap Austin lekat. Kamu tahu Austin, ada banyak hal yang harus kulakukan di sana. Kamu tak akan mengerti, betapa semuanya harus diselesaikan secara seimbang. Jika aku pergi begitu saja, maka orang-orang jahat yang pernah menghina dan merendahkanku itu akan merasa puas, dan akan terus mengingat Mark si pesuruh yang miskin dan kumuh. Maka dari itu, aku harus menunjukkan kekuatanku pada mereka, agar semuanya tahu bagaimana keadaanku sekarang sudah sangat jauh berbeda. Tapi kamu tenang saja, aku akan kembali ke kantor begitu urusanku selesai. Lagi pula bukankah semalam kita sudah menyelesaikan pekerjaannya? Mark menyentuh bahu Austin dan menepuknya pelan. Setelahnya berlalu ke halaman. Sebuah Mercy sudah siap membawanya pergi, tapi Mark malah meminjam kendaraan biasa milik pengawalnya. Berikan kunci mobilmu. Pengawal itu segera mengangguk dan menuruti ucapan Mark, yang segera melajukan kendaraannya pergi dan menjauh. Cepat ikuti Tuan Muda. Perintah Austin segera dilaksanakan oleh para pengawal. Lelaki itu langsung masuk ke dalam mobil dan menyusul Mark. Jika sampai terjadi sesuatu pada lelaki itu, maka tamatlah riwayat Austin. Mark pergi ke perusahaan lama tempatnya bekerja. Saat dia turun dari mobil biasa, hampir semua menatapnya dan mendekat ke arahnya kemudian tertawa mengejek. Si bodoh itu sudah kembali. Ya, akhirnya, kita kehilangan kacung karena dia tak masuk kerja. Jimmy yang mendengar kedatangan Mark, tak tahan untuk bersuara. Beberapa hari kamu tidak masuk kerja, lalu kau datang dengan mobil murahan itu. Di mana kamu mencurinya? Jimmy memandang Mark dengan tatapan menghina dan menarik sudut bibirnya. Mark masih berdiri di tempatnya dengan senyum simpul. Mereka tidak tahu saja bahwa kini bahkan harga diri mereka pun mampu Mark membeli dengan kartu yang ada di tangannya. Saat dia melihat Emily, gadis itu mendekat ke arahnya dengan perasaan sangat gembira. Mark, aku senang kamu masuk kerja hari ini. Emily, kamu berpenampilan baik hari ini. Mark menatap baju Emily yang terlihat baru. Saat ditatap seperti itu, wajah Emily berubah merah karena malu. Kau tidak tahu Mark, ada seorang malaikat yang memberi banyak uang padaku. Hingga aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku selama 3 bulan ke depan. Sisanya aku juga membeli beberapa pakaian kerja, agar baju kerjaku yang sudah usang, tidak harus dipakai lagi dan menjadi hinaan orang-orang. Kau benar-benar beruntung, Emily. Mark ikut senang atas kebahagiaan Emily saat ini. Ya, Mark, dan percayalah, aku akan memeluk orang itu jika aku bertemu lagi dengannya. Mark tersenyum lebih lebar. Andai saja Emily tahu, jika orang yang memberi Emily uang adalah dirinya. Oh ya, Mark, apakah itu milikmu? Tidak Emily, aku meminjam mobil ini dari seseorang yang kukenal, balas Mark. Ya, kau hanya mampu meminjam tanpa mampu membelinya. Bahkan perlu beberapa puluh tahun untuk membeli mobil seperti itu, mengingat gajimu tidak besar di tempat ini. Jimmy menyela ucapan Mark dan berniat mempermalukannya. Begitukah maksudmu? Tanya Mark. Dia merasa perlu bermain-main dengan Jimmy karena kesombongannya.
Tentu saja, gajimu yang sekecil itu tidak mampu membelinya. Bahkan untuk jatah makanmu sebulan saja tidak cukup. Setidaknya harga mobil itu adalah 200 juta. Sedangkan gajimu kurang dari 1 juta. Jimmy dan orang-orang mulai menertawakan Mark, tapi Mark tak tersinggung. Dia segera membayangkan apa yang akan dia lakukan pada Jimmy nanti. Hei, bodoh. Berani kau datang lagi sekarang. Bagaimana kabar nenek tuamu itu? Apakah dia mati pada akhirnya? Itu adalah Leon, dan dia tertawa keras sekali. Benar juga, hampir saja aku lupa saat si bodoh ini datang ke rumah untuk meminta sumbangan, sahut Jimmy. Yang lainnya menatap heran padanya dan ingin tahu apa yang terjadi hingga Jimmy dan Leon bertanya demikian. Hei, Jimmy, kenapa kamu membawa-bawa nama neneknya? Emily berdiri di depan Mark dan dia merasa geram. Si bodoh dari tempat kumuh itu datang malam-malam ke rumahku dan meminta bantuan. Bahkan aku menendang mukanya hingga berdarah. Benarkan Mark, tukas Leon. Aku juga melakukan hal yang sama pada si bodoh itu. Dan aku melemparnya dengan sandalku. Ya ampun Jimmy, perbuatanmu sangat bagus sekali. Semua orang yang ada di sana tertawa terbahak-bahak dan hanya Emily saja yang matanya memerah. Dia memegang tangan Mark dan merasa kasihan. Kenapa kamu yang menangis, Emily? Wanita itu menunduk sambil mengusap air matanya. Maafkan aku, Mark, karena tak bisa membantumu. Bahkan di saat nenek sedang kesakitan, kamu pasti sangat sedih waktu itu. Mark tersenyum dan membalas menggenggam tangannya. Semua sudah berlalu, Emily. Sekarang nenek sedang mendapat perawatan. Jadi kamu tidak usah khawatir. Wanita itu mendongak dan menatap Mark yang meyakinkan ucapannya. Benarkah itu? Ya, mana mungkin aku berbohong. Tapi dari mana kamu dapat biayanya? Bukankah kamu tak punya uang? Sama sepertimu, aku juga mendapat keajaiban dan bisa merawat nenek. Hai bodoh, aku belum selesai bicara denganmu. Kau malah mendekati wanita itu, yang sama-sama dari lingkungan kumuh. Aku ingin tahu pada akhirnya, bagaimana dengan si tua itu? Apakah dia mati atau kamu menguburkannya sewaktu dia masih sekarat? Tanya Jimmy membuat yang lainnya ikut menertawakan Mark dengan ketidakberdayaannya. Mark mengepalkan kedua tangannya dengan rahang mengeras. Kali ini Jimmy dan Leon sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya tidak memberinya pinjaman uang, tapi kedua orang itu malah mempermalukannya di depan umum bahkan menghina neneknya. Austin yang baru saja turun dari mobil bersama dengan anak buahnya, segera mendekat ke arah kerumunan itu. Namun Mark dengan isyarat matanya, menyuruh kepada Austin agar jangan ikut campur. Pada akhirnya Austin dan yang lainnya hanya ikut menonton dengan perasaan tak tahan, ingin menghancurkan orang-orang yang sombong itu. Kalian boleh saja menghinaku dengan ketidakberdayaanku, tapi tolong, jangan menghina nenekku. Karena dia segalanya bagiku, bahkan demi nenekku, aku bisa menghancurkan kalian semua tanpa ampun. Mark berkata dengan dingin membuat yang lainnya langsung berhenti tertawa dan malah mengambil batu dan melemparkannya pada Mark. Kau berani mengancamku, rupanya kau memang harus diberi pelajaran. Jimmy dan Leon langsung mendekat. Mereka menarik baju Mark hingga kancing-kancingnya berjatuhan. Tinggallah dada Mark yang kini terlihat. Austin yang tak tahan segera mendekat dan memelintir tangan Jimmy ketika lelaki itu hampir mendaratkan pukulan pada wajah Mark. Kamu mau mati? Hah. Bab 15, kau mau mati? Hah. Dengan kekuatannya yang besar, hingga mudah saja bagi Austin untuk membuat Jimmy memekik kesakitan. Sedangkan Emily yang kembali melihat Austin langsung membulatkan matanya karena tak percaya, akhirnya bisa bertemu lagi dengan sosok malaikat yang menolongnya. Oh, hei, siapa kau? Berani sekali ikut campur dengan urusan kami. Cepat lepaskan temanku. Leon bersuara dan mendekat ke arah Austin hendak memukulnya. Namun dengan tangan kirinya, Austin melakukan hal yang sama kepada Leon, hingga akhirnya kedua tangan lelaki yang kerap kali menghina Mark itu memekik kesakitan. Lepaskan aku bodoh, lepaskan. Lagi pula siapa kau berani ikut campur urusanku, teriak Jimmy dengan suara tak kalah kencang. Walau bagaimanapun, tangannya terasa sangat kesakitan. Lepaskan, atau aku akan melaporkanmu kepada ayahku, sahut Leon lagi. Austin melirik ke arah Mark sebelumnya. Di saat yang sama, Mark langsung mengangguk meminta agar Austin melepaskan mereka. Jangan berani-beraninya kalian melakukan hal itu lagi, atau kalau tidak, aku akan benar-benar mematahkan tangan kalian, ancam Austin dengan wajahnya yang dingin. Siapa kau sebenarnya? Leon dan Jimmy mengibaskan tangannya yang terasa nyeri, bahkan tampak memerah karena sakit. Keduanya memperhatikan lelaki yang masih tampak tampan di usia hampir 38 tahun ini, dengan setelan jas yang sangat rapi. Bahkan rambutnya pun terlihat klimis, menandakan bahwa lelaki ini bukan orang sembarangan. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Lagi pula kalian tidak pantas mengenalku lebih jauh, sarkas Austin sambil merapikan jasnya. Di bawah tatapan Emily, pria itu terlihat semakin sempurna. Kau mau berlagak jadi pahlawan untuk si bodoh kumuh itu? Leon bersuara kesal. Kenapa tidak? Jika perlu demi dia aku akan menghabisi nyawa kalian semua, ucap Austin dengan raut wajah serius. Bahkan Mark dan yang lainnya yang berada di tempat itu, yang tadinya menertawakan Mark, langsung terdiam. Pada akhirnya, dengan cepat mereka sadar, jika orang di depan ini bukanlah orang sembarangan. Dilihat dari bentuk tubuh Austin yang berotot, serta penampilan yang sangat rapi, mereka menduga jika Austin seseorang dari kelas atas yang berpengaruh. Leon dan Jimmy menelan ludah bersamaan. Dua laki itu menatap benci ke arah Mark yang masih berdiri bersama dengan Emily dan menontonnya. Kau hanya beruntung kali ini, karena ada yang menggelindungimu, bodoh. Tapi lihat saja nanti, akan kupastikan kuinjak kepalamu dengan kedua kakiku itu. Leon mendesis, sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh Jimmy. Sementara satu persatu orang-orang yang berkerumun di sana, meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, Daniel baru saja keluar dari mobilnya. Lelaki itu heran melihat orang-orang yang meninggalkan Mark di sana bersama dengan para pengawalnya. Tuan Mark, lelaki itu bersuara, kemudian tampak seperti orang bodoh mendekat ke arah Mark dengan menunduk, layaknya seorang kacung kepada atasannya. Tuan Mark, apa yang membawa Anda kemari? Jika ada yang salah atau mengganggu hatimu, katakan saja padaku. Maka aku akan segera membereskannya untukmu. Mark mengangkat tangannya menyuruh agar Austin dan para pengawalnya pergi dari tempat itu. Dia tak mau mencolok hingga akhirnya orang-orang akan curiga kepadanya. Emily, pasti si bodoh itu sedang salah paham padaku. Kamu masuklah duluan ke dalam, nanti aku akan segera menyusulmu, bisik Mark ke telinga Emily, saat wanita itu Eros memerhatikan Austin yang tak menyadari keberadaannya.
Baiklah, terserah apapun katamu, Mark. Tapi jika terjadi sesuatu padamu, jangan sungkan untuk bicara padaku. Mark mengangguk lagi. Baiklah Emily, kau memang teman yang baik. Emily yang kebingungan pun mengangguk, apalagi setelah melihat tingkah Daniel. Dia tak mengerti kenapa bosnya tiba-tiba baik pada Mark. Dia merasa bingung melihat tentang reaksi keduanya, padahal Emily sudah tahu jika Daniel kerap kali memperlakukan Mark secara buruk. Dan tanpa diduga hari ini, lelaki itu seakan ketakutan hanya dengan melihat Mark yang berdiri di tempatnya. Emily merasa ada yang tidak beres. Tuan Mark, Anda belum mengatakan maksud Anda datang ke tempat ini. Daniel kembali bertanya. Jangan memanggilku demikian. Rahasiakan saja apa yang terjadi kemarin di kantor. Aku akan bekerja seperti biasa di tempat ini. Kuharap kau tidak membongkar identitasku sebelum semuanya jelas. Mark berkata dengan serius yang langsung ditanggapi cepat oleh Daniel. Tentu saja, Tuan Mark, apapun katamu. Berulang kali Daniel menunduk dan mencoba untuk menghormati Mark, karena dia takut jika lelaki itu datang ke sana untuk membuat kekacauan dan perhitungan di perusahaan, yang tentu akan membuatnya tampak kacau di depan umum. Mark menghampiri Emily yang mulai membersihkan beberapa ruang di tempat itu, ruangan yang sebentar lagi akan dimasuki oleh para karyawan yang bekerja di sana. Emily, biarkan aku membantumu, kata Mark sambil menyingsingkan lengan bajunya, dan mendekat ke arah Emily, yang langsung mengangkat wajahnya demi menatap secara intens. Sudahlah Mark, lupakan hal itu. Apa yang dilakukan Tuan Daniel padamu? Apa lelaki itu menyuruhmu untuk mengelap dinding luar lagi? Emily merasa kasihan kepada pria itu, yang kerap kali menjadi bahan olok-olok dan bahan hinaan karyawan di sana. Tak terkecuali Daniel yang kerap menyuruhnya mengerjakan pekerjaan yang sangat tidak layak bagi office boy seperti Mark. Tidak, Emily, kamu jangan khawatir lagi. Hari ini sepertinya Tuan Daniel dapat lotre atau hadiah, hingga dia memperlakukanku dengan baik. Mark dan Emily menatap Daniel yang berjalan bersama seorang pengawalnya, melewati mereka dan menuju ke ruangannya. Lelaki itu tampak salah tingkah. Namun demikian, Daniel tidak menunjukkan rasa hormatnya pada Mark, sesuai apa yang Mark perintahkan. Syukurlah jika begitu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa membersihkan toilet di ujung sana. Sejak kamu tidak masuk bekerja beberapa hari kemarin, keadaannya tampak menyedihkan, ujar Emily merasa tidak enak hati, menatap ke arah Mark yang langsung mengangguk dengan sigap. Apapun katamu, aku akan melakukannya dengan baik. Mark menjauh, mengambil peralatan untuk membersihkan kamar mandi. Hari ini dia merasa sedikit bahagia saat mengerjakannya. Berbeda dengan dulu, di tempat ini dia sering menangis dan merasakan dadanya yang sesak, karena orang-orang di tempat itu selalu saja menghina dan merendahkan dirinya. Namun kali ini tidak, karena Mark mempunyai segalanya. Bahkan dia bisa menyuruh puluhan orang untuk menggantikannya bekerja, namun hanya demi Emily lah dia melakukannya. Diam-diam Mark berjanji dalam hatinya, dia akan membuat hidup Emily lebih baik, dan akan membuat gadis itu menjadi wanita sempurna dengan penuh kebahagiaan. Dan apapun akan Mark lakukan demi untuk mewujudkannya. Bior, saat Mark telah menyikat kamar mandi, tiba-tiba seseorang menyiramnya dengan air yang kotor dari arah belakang, membuat tubuh Mark basah kuyup dan sangat bau. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.